Dan ada breaking news. Giulia diumumkan oleh Nick Aldis menjadi resmi roster SmackDown. Nggak butuh draft, nggak butuh shake up. Resmi call up Giulia bagian dari SmackDown. Ini cukup mengejutkan bagi saya guys ya. Karena nggak ada draft sepertinya kalau begini jadinya. SmackDown udah dapat 2 berarti orang NXT. Fraksi Yom sama Giulia. Dan memang menurut saya memang sudah layak aja lah Giulia masuk. Saya kira dia masuk di Raw, ternyata di SmackDown. Terus Roxanne gimana? Nggak tahu nih nasibnya Roxanne, mungkin dia masuk di Raw. Yang jelas kedatangan Giulia di SmackDown akan memberi warna baru, memberi keseruan baru di lingkup Women's Division. Dan jaminan mutu, jaminan kualitas match bagus sudah ada di punggungnya, di pundaknya Giulia guys, untuk Division SmackDown. Dan mungkin dia akan bisa jadi mengincar spot Money in the Bank ladder match, karena dia akan match triple threat juga tuh, Money in the Bank ladder match tuh di minggu depan guys. Nggak tahu guys, tapi bisa juga dia mengincar, bisa jadi akan ngarah ke mid card title woman si Giulia ini. Tapi saya tidak mau terlalu jauh ngarah ke situ dulu. Giulia masuk ke SmackDown, itu aja udah jadi keputusan yang oke banget guys untuk SmackDown. Tapi harus ada harga yang dibayar untuk datangnya Giulia. Adalah pegulat woman lain yang mungkin sulit akan dapat spot ketika nanti SmackDown udah 2 jam. Ya gantian lah tuh kayak 2 minggu sekali mungkin munculnya, yang susah dapat spot. But it's a big news, kedatangan Giulia resmi jadi orang SmackDown. Semakin saya yakin kayaknya draft tidak dibutuhkan guys, kalau tujuannya hanya untuk nge-call up NXT. Dan diadakannya draft juga bisa ganggu storyline yang sedang berjalan. Kecuali yang dipindahkan ke satu brand itu adalah orang yang memang storynya belum berjalan maksimal, atau dua-dua orang yang berselisih dipindahkan ke brand yang sama. Bisa jadi begitu guys, kalau memang mau tetap ada draft. Kalau saya bilang untuk saat ini kayaknya belum begitu butuh draft. Walaupun kita seru ya rasanya kalau ada draft ya. Tapi memang belum begitu butuh. Rumornya draft itu kayaknya sebelum Money in the Bank atau sesudah Money in the Bank gitu guys. Rumor ya, masih rumor ya. Sebelumnya rumornya sebelum Backlash, mundur lagi. Nggak tahu tuh kapan. Jangan berharap deh menurut saya. Ada segmen R-Truth interview sama Wade Barrett. Ini kayak ngejelasin apa tanggapan R-Truth dengan dia dibanting Cena pas press conference. Nah, menarik di sini guys, karena Wade Barrett nanyain gimana kamu pas dibanting sama Cena kemarin. Tadi R-Truth tuh tetap kayak optimis dan kayak menganggap Cena itu tetap inspirasinya dia, tetap idolanya dia. Dan kata-kata Cena, quote-quote-nya Cena jadi slogan hidupnya R-Truth. Ketika dia mungkin ingin menyerah, kamu harus never give up. My time is now, katanya. Hustle, loyalty, respect tuh ditanamkan R-Truth dalam kehidupannya. Dan dia sarankan ke orang-orang juga untuk menjalankan quote itu, menjalankan kata-katanya Cena. Cuma Wade Barrett ngingatin lagi, kamu di Backlash tuh bantu Cena gak dapat pancake loh. Terus Cena balas kamu dengan apa? Dengan hempasan ke meja kan? Kamu gak sadar akan hal itu gitu loh, kata si Wade Barrett. Terus R-Truth bilang, saya tahu, saya datang ke match Backlash itu dan bukan berarti Cena menang gara-gara saya. Cena menang karena usahanya dia. Jadi R-Truth tetap optimis dan tetap berpikiran baik kepada Cena, di mana Cena yang menang sendiri, bukan gara-gara bantuannya dia. Dan ketika dia dibanting ke meja, si R-Truth dibanting ke meja waktu di press conference, itu si R-Truth beranggapan itu bukan John Cena yang dia tahu, itu bukan John Cena yang dia idolakan. Jadi R-Truth menganggap itu bukan John Cena, bukan secara komedi guys ya, tapi itu secara psikologi lah. Penilaian personalnya R-Truth melihat itu bukan John Cena yang dia idolakan selama ini. Dapat guys, selama ini kita menganggap R-Truth mendukung Cena karena dia juga heel. R-Truth mendukung Cena karena simply dia nggak tahu Cena ini sedang jadi heel dan dibenci orang gitu. Di sini kita dapat jawaban, ternyata memang R-Truth itu taunya yang Cena yang ngajar dia bukan Cena yang dia kenal. Dapat poin jelasnya di sini gitu loh. Dan ini bukan komedi, jadi lebih serius nih pernyataan R-Truth di sini. Dan R-Truth berpikir untuk membuat Cena kembali seperti yang dia idolakan dengan bertarung dengan Cena ini. Cena yang dianggap bukan Cena ini guys. Dan dia udah ngomong ke Nick Aldis, dia akan menghadapi Cena one on one di Saturday Night Main Event. Fix resmi kita dapat Saturday Night Main Event R-Truth lawan Cena. Tapi di saat saya bikin review ini dan saya lihat di Watch Along tadi, belum ada informasi kalau ini for title guys. Bisa jadi for title, bisa jadi juga tidak. Karena fokus R-Truth bukan titlenya, tapi dia mau menyadarkan John Cena dengan melawan dia di Saturday Night Main Event. That's the story.
That's the story for R-Truth. Nah, kita lihat mungkin tanggapan Cena ada nggak ya sebelum Saturday Night Main Event, atau langsung ke Saturday Night Main Event aja dibantu R-Truth build up-nya di SmackDown.